Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-7. Masih suratul A'raf ayat 148 nih Pak. 47 ya? Surat ke-7 ayat 147. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan ayat kami, walikail akhirah, dan jumpa akhirat. Liko akhirat. Dia pertama mendustakan ayat-ayat, yang kedua mendustakan jumpa akhirat. Jadi setelah kematian ya, maksudnya. Setelah kematian nggak ada apa-apanya gitu. Nggak percaya. Habitat a'maluhum, maka gugur atau musnah amalnya, amal-amal mereka. Hal yujzauna, hal ini sebenarnya kata tanya, tapi kalau dalam satu kalimat dilanjutkan dengan ila, maka artinya tidak dibalas. Mereka tidak dibalas, melainkan apa-apa yang mereka amalkan. Habitat, kata-kata yang sulit ya. Habitat itu fasadat artinya. Rusak. Kalau dalam dalam bahasa kita itu bubar. Ada rusak, ada bubar. Kalau rusak bisa diperbaiki. Tapi kalau bubar dibuang. Ya, ini habitat ini cenderung pada bubar. Jadi dimusnahkan oleh Allah. Asal kata dari habitat itu habitatud dabah idza akalat aklan intafakhabatnuha minhu famatat. Kalau habitat berasal dari habitatud dabah. Seekor binatang habitat. Habitat itu idza akalat aklan, jika dia makan sesuatu yang membuat perutnya membesar, ya, lalu dia mati. Jadi saking memakan sesuatu salah makan ya, sehingga perutnya bukannya bagus malah membesar. Nah itu. Maka dia mati. Itu asal kata dari habitat. Sama dalam kasus seperti ini, amal ma'amal, tapi amalnya tidak dicatat oleh Allah. Ya, dibuang begitu saja. Qala Ibnu Jarir mengatakan, yaqulu ta'ala dzikruhu wa haula al-mustakbirun fil ardi bi ghairi haq. Mereka-mereka yang sombong di bumi tanpa alasan yang dibenarkan, wa kullu mukadzib, dan orang-orang yang mendustakan hujah Allah,
wa rusulahu dan rasulnya, wa ayatihi dan ayat-ayatnya, wa jahidun dan dia ingkar, nggak percaya, annahu yaumal qiyamah bahwa suatu saat akan terjadi hari kiamat, mab'utsun ba'da mamati dia akan dibangkitkan setelah kematiannya, wa munkirun dan ingkar lika Allah fi akhiratihi jumpa dengan Allah di akhirat, ya. Nah, itu semua alasan-alasannya, akibatnya zahabat a'maluhum, hilang amalnya, wa batalat maka batal. Jadi urusan akhirat ini kan urusan gaib. Ini yang menjadi ujian buat kita. Ya, karena kalau urusan dunia bisa diuji kan. Kalau kita nggak percaya bisa diuji. Tapi urusan akhirat kalau nggak percaya nggak bisa diuji. Ciri gaib itu tidak bisa diuji, tidak bisa dipraktekkan, tuh. Tidak bisa diteliti. Ya, sebab penelitiannya itu ya sudah mati. Orang mati kan nggak bisa bicara. Nah itu jadi ini apa? Ujian besar buat kita. Terutama anak-anak muda ya, remaja. Sebab dia hanya melihat yang konkret. Kalau melakukan begini jadinya begini. Tuh. Nah, sementara melakukan perintah agama kan sebab itu akibatnya panjang, nggak bisa diuji dari sekarang. Kalau kita belajar kan pinter, makan kenyang, ya, minum hilang dahaganya kan bisa dirasakan. Tapi kalau mempraktekkan ini agama, namanya fasal, terpisah. Jadi sebab dan akibat itu lama gitu. Makanya menggunakan saufa ta'lamun. Nantinya kapan? Setelah mati. Itu susahnya itu. Ya, sehingga banyak orang yang tidak percaya. Nah, kalau sampai sudah begitu, maka habitat a'maluhum. Amal-amal kebaiknya itu akan berantakan, batal. Wa hal yujzauna, kemudian mana nih? Zahabat wa hasatahum auzarha fasabatat. Maka yang tercatat adalah dosa-dosanya. Li'annahum amilu li ghairillah. Karena walaupun kebaikan, orang yang nggak percaya itu kan di dunia juga melakukan kebaikan. Apalagi terikat oleh undang-undang kan. Undang-undang suatu negara pasti tidak membolehkan orang berbuat jahat. Contohnya buang sampah harus di tempatnya. Terikat oleh undang-undang. Nah, tetap orang seperti itu amalnya tidak dicatat karena motivasinya bukan karena Allah. Dia juga mandi, dia juga bersih, dia juga sopan pada orang lain. Tapi motivasinya bukan karena Allah. Maka itu nggak dicatat. Tuh gitu. Tidak ada beda dengan seseorang masuk ke suatu kelas sekolah lah singkatnya. Tapi dia tidak mendaftarkan diri. Sama, apa yang disuruh oleh guru, dia jalankan. Disuruh bawa buku ini, bawa saben hari. Tapi di akhir tahun, ya, dia nggak ada catatan. Ya nggak bisa disebut lulus, nggak ada catatan. Nah itu ya, sama dengan begitu. Fasarat, mana ini? Li'annahum amilu li ghairillah wa at'abu anfusahum fi ghairi ma yardallah. Dan membuat melelahkan diri mereka pada apa yang tidak diridhoi. Nah inilah yang disinggung oleh Allah, amilatun nasibah. Amilat itu kan karyawan, aktivis, nasibah yang payah. Seharusnya kan karena banyak energi yang dikeluarkan, hasilnya gede, ya kan? Tapi tasla naron hamiyah, di juz amma kan, surat Al-Ghasyiyah. Amilatun nasibah, tasla naron hamiyah.
akan berakhir di neraka. Fasarat a'maluhum alaihim wibalan, maka amal-amal mereka itu justru akan menjadi petaka. Yaqulu Allah Ta'ala jalla sanu'u hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, artinya hal yanalun ila thawaba ma kanu ya'malun, mereka tidak mendapat kecuali balasan dari apa yang mereka amalkan. Fasarat thawabu amalihim al-khulud finnar, maka balasan amal mereka itu adalah khulud finnar, kekal di neraka. Ahata bihim suradiquha, yang diliput ya oleh gejolaknya. Suradik itu artinya pagar-pagarnya. Jadi neraka itu dipagar. Pagarnya juga nyala. Ya untuk apa? Ya udah nggak bisa keluar. Kalau ada pagar kan orang nggak bisa keluar maksudnya. Ya, sama dengan binatang dipagar. Kadang-kadang dialiri setrum, ya nggak bisa keluar. Idza kanat a'maluhum fi ta'ati syaitan, karena amalnya itu dalam ketaatan kepada setan. Duna ta'ati rahman, bukan taat kepada Allah, bukan kepada Ar-Rahman. Na'udzubillahi min ghadabih. Kita berlindung kepada Allah dari kemurkaannya. Itulah tafsir ayat 147. Berikutnya 148. Wattakhadha qaumu Musa mim ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Wattakhadha, dan mengambil, ya, ittakhadha itu arti asalnya akhadha, mengambil atau menjadikan. Siapa pelakunya? Kaum Musa, kaumnya Nabi Musa. Kapan kejadiannya? Mim ba'dihi, sesudahnya. Jadi Allah tuh menjelaskan peristiwa itu lengkap, pelakunya, waktunya. Mim ba'dihi, setelah Musa. Apakah setelah Musa, setelah kematiannya? Bukan setelah kematiannya. Dalam salah satu episode kehidupannya, Rasulullah, Nabi Musa itu di training 40 hari, 40 malam. Nah, selama kepergiannya itulah kepemimpinan diserahkan kepada Harun. Nah, di bawah kepemimpinan Harun, kaumnya Nabi Musa terjadi seperti ini. Ya. Min huliyihim, dari perhiasan-perhiasan mereka, perhiasan-perhiasan yang mereka bawa dari Mesir. Ini kejadiannya setelah diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Jadi kejadiannya setelah Fir'aun. Mengambil apa? Ijlan, anak sapi. Ya, maksudnya patung. Mereka menjadikan perhiasan-perhiasan menjadi patung anak sapi. Jasadan, dalam bentuk jasad, fisik. Jadi bukan lukisan, fisik ya. Jadi kayak berbentuk lah, bukan gambar. Lahu khuwar, ada suaranya. Jadi bukan sembarang patung. Patung anak sapi itu dibuat dengan artistik, ya, mengikuti seni karya gitu, berseni gitu, sehingga dia bisa ngeluarin suara si patung ini, ya. Alam yarau, tidakkah mereka melihat annahu la yukallimuhum, bahwa ya ijl itu tidak bisa berbicara pada mereka. Wala yahdihim sabila, dan tidak bisa memberi petunjuk. Ya, sabila, jalan. Ittakhadhuhu, mereka mengambilnya meskipun sadar patung itu nggak bisa ngomong, nggak bisa memberi petunjuk.
tapi mereka tetap mengambilnya, menjadikannya. Wa kanu dzalimin, dan mereka orang-orang yang zalim. Kata-kata yang sulit. Ittakhadha istifa, memilih. Ittakhadha memilih. Min huliyihim, dari perhiasan mereka, mattakhadha lizina minadz dzahab wal fidda wa ghairihima, yaitu perhiasan. Jadi bahan patung itu berasal dari perhiasan, logam yang dilebur katanya. Ya, logam yang mereka bawa katanya. Setelah jadi mereka pergi meninggalkan Firaun tuh membawa banyak emas dan perak katanya. Ya, emas, karena di tangan mereka itu setiap tangan orang Bani Israel katanya itu dikasih gelang. Ya, kebijakan Firaun itu dikasih gelang untuk ciri bahwa mereka budak. Dikasih ciri. Nah, itu semuanya ditaruh, dilebur. Terus dijadikan patung. Emas itu katanya. Jadi semuanya dikasih gelang. Tapi gelang bukan kehormatan, gelang tanda seperti kita haji gitu ya. Ada gelangnya, terbuat dari emas, itu dilebur semua. Dijadikan bahan pembuatan patung. Jasadan, jasad, jismun. Arti jasad itu jisim, ada fisiknya, bukan gambar. Jadi fisik, ya kayak patung aja gitu lah. Lahu khuar, ada suaranya, suara sapi. Jadi patung itu bisa nyuara, tapi suara itu bukan berasal dari sapi, ada aliran angin gitu. Ya, dibuat sedemikian rupa itu, entah itu ditiup bunyi ngong gitu. Ya sama dengan sama dengan layang-layang. Kan kalau ditarik ngong gitu kan. Nah, tapi apakah yang bersuara itu layang-layang itu? Bukan, itu karena mengatur sedemikian rupa aliran suara, aliran ini, angin ke tubuh patung itu, sehingga dia kalau ada angin gede bunyi katanya. Tapi terlepas itu semua, yang jelas pembuatannya bukan sembarangan gitu, artistik gitu. Ya, memenuhi syarat-syarat seni gitu ya. Qala Ibnu Jarir, wattakhadha Bani Israil qaum Musa min ba'di ma faraqahu Musa madyan ila rabbil limunajatihi. Artinya Bani Israel setelah kepergian Nabi Musa untuk munajat, training ya, dimanfaatkan oleh mereka. Nah ini wa wifaqan wa andilladzi kana rabu minal huliyihim, dari perhiasan mereka, ijlan, menjadi ijl. Ijl itu apa? Waladul bakar, anak sapi, pedet. Kalau bahasa Jawanya pedet. Fa'abaduhu, mereka mengibadatinya. Summa bayyana ta'ala dzikruhu ma dzalikal ijl faqal jasadan lahu khuwar. Jadi ijlnya itu berbentuk fisik, bukan lukisan. Kalau lukisan kan nggak bisa diraba ya, nempel. Tapi kalau ini ada bentuknya, bisa dipegang. Wal khuwar sautul bakar, yang namanya khuwar suara sapi. Yukhbiru jala dzikruhu anhu annahum dhallu bima lam yadhillu. Mereka sesat dengan sesuatu yang tidak mestinya sesat. Ya. Yang mestinya tidak sesat gitu. Tapi mereka sesat. Wa dzalika ana rabbu ajal alladzi lahu mulku samawati wal ard wa mudawwir dzalika la yajuzu ayyakuna jasadan khuwar. Karena Tuhan yang mereka ibadati tidak seharusnya berbentuk sapi gitu. Ya, nah, Tuhan yang mereka sembah itu kenapa kok dibentuknya kayak sapi? La yukallim ahadan, padahal benda itu tidak bisa bicara. Jadi benda itu tidak menjadi sumber bicara, tapi dia hanya mengalirkan saja. Tanda kelemahan makhluk itu adalah merakit, bukan menciptakan. Kayak kita ini. Kita bukan mencipta, kita merakit. Contohnya kita bikin plastik ya, nah, apa benda plastik itu kan dari bahannya. Bahannya itu kan kita nggak bisa bikin.
Ya, tapi kita rubah dari bentuk A ke bentuk B. Kita bukan mengadakan dari yang tidak ada. Kita bikin karpet, kita bikin kain, kan dari ada bahannya. Kita nggak menciptakan bahan dari awal, dari tidak ada menjadi ada. Tapi kita dari ada, tanda kutip, ke ada yang lain. Nah inilah yang Allah sampaikan pada kita, itu bukan ciri Tuhan yang begitu. Ciri Tuhan adalah bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bukan dari ada ke ada yang baru. Gitu. Itu katanya. Alladzi la yukallim ahad wa la yurshidu ila khair. Dan tidak bisa memberi petunjuk kepada sesuatu. Kalau kita, memang Allah tidak bisa bicara langsung pada kita. Tapi kalamullah itu sudah ada dalam mushaf. Dalam hadis itu petunjuknya. Jadi ciri agama, salah satu cirinya ada pendiri, ada kitab suci. Itu yang disebut agama. Ya, sehingga kepercayaan di Indonesia tidak bisa disebut agama, tapi induknya agama. Ya, kalau ditanya kitab sucinya apa? Ada yang pernah menjawab, kitab sucinya polos katanya. Wah, itu gimana itu? Saya pernah dialog dengan penganut kepercayaan kejawen. Kitab sucimu apa? Gitu. Polos. Polos, gimana? Yang ada, yang nggak ada aja. Itu jadi dia ngomongnya begitu. Kalau kita yang sudah ada tulisannya susah menjalankannya, mempelajarinya. Bagaimana polos? Katanya gitu. Jadi kalau dideteksi mereka tidak punya. Semua agama ada kitab sucinya. Karena ciri agama ada pendiri, ada kitab suci. Ya contohnya Konghucu. Konghucu yang sudah diresmikan menjadi agama terakhir ya. Agama akhir, bukan terakhir. Agama paling bontot. Konghucu, apa kitab sucinya? Kitab sucinya itu susi. Gak ada yang tahu tuh. Saya dulu SD belajarnya justru agama Konghucu. Jarang itu ada orang sekolah gitu. Saya belajar bahas agamanya Konghucu di sekolah itu. Titik pusat dari agama Konghucu adalah memuliakan orang tua. Jadi dewanya itu orang tua. Iya, memang Islam juga mengajarkan bakti pada orang tua ya, sehingga ditempatkan kedua setelah Allah kan. Wa'budullah wa bil walidayni ihsana. Nah, ini salahnya di situ tuh. Yang kedua jadi nomor satu kan begitu kan? Yang kedua menurut ajaran Islam kan pertama Allah, kedua walidain. Tapi oleh mereka yang dua jadikan satu. Dijadikan nomor pertama. Jadi musyrik. Ya, sehingga kalau mereka melakukan pemujaan itu orang tua kita. Foto orang tua. Jadi orang tua ada meja nih, meja penyembahan. Dikasih foto. Nanti si foto itu dikasih minum gini. Begini nih foto. Tuh, ini fotonya begini nih. Sebenarnya saudara nggak usah contohnya terlalu jelas. Ini foto, minum. Kan saya mikirin aja kok bisa minum sih. Dulu tuh. Saya mikirin aja kok bisa minum. Ya apa bisa minum gitu. Foto orang tuanya. Tapi kalau agama lain kan tidak. Ya kan? Seperti Hindu kan ada dewanya. Kalau ini berarti masing-masing tuh. Bener nggak? Maksudnya orang tua saya dengan orang tua Pamul kan beda. Ya berarti Tuhannya masing-masing. Iya memang begitu. Ya. Jadi titik sentralnya itu adalah baik sama orang tua. Jadi orang tua dijadikan Tuhan. Sebab tanpa kehadiran mereka kita nggak ada. Iya sih dari situ mau benar.
Tapi orang tua siapa pencipta pertama? Kan Allah. Ya kan? Sebenarnya lebih masuk akal ya. Lebih masuk akal daripada kita menciptakan patung gitu loh. Kadang-kadang patungnya itu juga saking nggak masuk akalnya itu, pendetanya itu ada yang punya tradisi nggak pernah mandi. Itu ada, anulah, artinya kita tuh berandai-andai kalau kita tidak diberi petunjuk oleh Allah, kita juga mungkin begitu kan. Ya Allah, ininya nih jaret begini, kotoran. Gimana ya? Ya menurut kita begitu, tapi kalau di depan mereka, mereka marah. Artinya kita mendapat petunjuk, ya Allah, terima kasih sekali. Ya, tanpa takdirmu kita nggak akan begini. Terbayang tidak kalau bapak punya orang tua bukan muslim? Ya, dari mereka itu untuk bisa lompat ke muslim, waduh butuh berapa berapa langkah. Nah, itu. Jadi walaupun dari sisi rasio lebih masuk akal Konghucu karena dia orang tua, jelas-jelas waktu hidup kan dia bayang sama kita. Ya kan? Nah, setelah kematiannya dijamu. Tapi tetap aja itu konyol gitu. Tuh ya. Makanya itu nama kuburannya Bong. Kuburannya Bong, gede-gede. Anda lihat kan kuburan Cina. Kan itu bentuk pemuliaan. Pemuliaan. Tapi kenapa harus dilakukan setelah kematian? Itulah salahnya. Itulah salahnya. Kenapa itu dilakukan setelah kematian? Kan kita juga ikut-ikutan ya. Benar nggak? Waktu hidup mah galak gitu ya, nggak pernah peduli. Setelah meninggal tahlil lah segala, udah mati. Ya memang sih bisa, kalau ikhlas kan kita tidak menafikan, bisa ikhlas. Tapi kenapa tidak waktu hidup? Yang jelas-jelas orang tua bisa terima kasih. Ya kan? Nah inilah. Pokoknya setan itu selalu mencari celah. Sebenarnya kalau secara akal bagusnya begitu, tapi dia selalu mencari celah sehingga bengkok aja gitu. Ada aja. Ya, jadi itulah keahlian setan. Karena mereka yang pertama itu tetap hidup. Kita kalah kalau dari sisi itu, sebab manusia pertama nggak ada. Setan pertama masih ada. Kan dia pengalaman tuh dari berapa ribu tahun ya menggoda manusia, sudah melakukan penelitian, oh berhasilnya begini ya, jadi pintar dia. Kita kembali ke sini. Nah begitu juga penyimpangan akidah yang dialami oleh kaumnya Nabi Musa, padahal mereka sudah diselamatkan, belum lama selamat dari kekejaman Fir'aun, tapi bengkok lagi. Padahal nabinya masih hidup. Ya kan? Lebih-lebih kalau nabinya sudah wafat. Nah, kita lanjutkan. Waqala haula alladzi qasasau min dzalika hadza ilahuna wa ilahu Musa. Lalu mereka mengatakan, tokohnya ini, tokoh penyesatnya saat Musa meninggalkan mereka, namanya Musa juga, cuma belakangnya Samiri, Musa Samiri. Nah, menurut sejarah, Musa Samiri ini ada taat, orang yang taat. Sama dengan Korun. Jadi kita jangan membayangkan bahwa mereka adalah tokoh baru yang masuk ke dalam jamaah, bukan. Ya. Anda perhatikan tokoh-tokoh komunis di Indonesia. Siapa tuh? Hah? Anda periksa, beragama enggak? Muslim itu. Muslim. Tadinya mah, sebelum ada pikiran begitu. Orang yang taat. Coba periksa sejarahnya. Santri malah ya. Nah, kita dengar juga Musa Samiri. Terus Korun, malah Korun kesalehannya diakui oleh Allah.
wa min qaumi wa kana qauma minhu. Qarun ini adalah kaumnya Nabi Musa. Kalau sudah dianggap kaum, ya sebut kaum itu satu pendirian, satu pikiran. Lalu dia berkata, inilah Tuhan. Kan Nabi Musa lagi nggak ada, dia ciptakan patung. Nih, Tuhan kita dan Tuhannya Nabi Musa. Begitu kata Samiri. Fa'akafu alayya buduna jahlan minhum. Maka mereka pun mengibadatinya sebagai bentuk kebodohan. Tuh, makanya salah satu penyebab orang salah itu bodoh, kurang ilmu. Dhihaban anillahi wa dhalalan. Karena pergi dari Allah, meninggalkan Allah, ya, dan dolal, sesat. Yang sama dengan ini, beberapa orang sadar dulu menyatakan penentangan terhadap Pancasila. Saya sih jauh-jauh udah ngomong, Pancasila itu bukan bertentangan, tapi kurang. Karena itulah yang dicapai oleh bangsa Indonesia. Tapi ada yang menentang. Lain saya nggak mudeng. Dari sila demi sila itu nggak ada yang bertentangan. Setelah rembuk semua, ahli-ahli dikumpulkan, didapatilah kesimpulan Pancasila tidak bertentangan. Tidak ada satupun satu sila yang bertentangan dengan agama Islam. Justru 5 sila itu dibuat oleh senior kita. Pendiri-pendiri republik di atas 50% adalah muslim. Tuh, baru disadari. Selama ini menentang. Jadi perbuatan menentang itu kontraproduktif. Dimanfaatkan oleh negara lain. Sehingga kita merdeka mendekati berapa tahun nih? Sekarang 24. 79, ya. Kalau 79 diibaratkan usia orang kan sudah lansia itu. Harusnya di usia seperti itu kan sudah enak kita. Sudah menjadi negara maju. Tapi mengapa berkembang terus? Ya karena yang ngerecoki kita juga. Kita tidak mandiri gitu. Ya. Sampai kapan ya katanya ditunggu sampai ulang tahun 100 tahun. Nanti tahun 2045. Ngukurnya Amerika. Saudara tahu Amerika maju, berapa usia kemerdekaan mereka? Sudah 400 lebih. Usia kemerdekaan Amerika itu sudah 400 lebih. Ya wajar. Kita belum sampai seperempatnya. Mudah-mudahan omongan begitu terbukti. Tapi yang saya khawatirkan, kita sadar sama dengan seorang koki masak, sadar setelah bumbu-bumbunya pada nggak ada. Waduh, saya salah salah masak ini. Tapi bumbunya udah pada nggak ada. Sama dengan di Indonesia, sadar setelah sumber daya alamnya habis. Khawatirnya begitu. Kalau menurut pengetahuan, sumber daya alam yang sifatnya fosil kan nggak bisa tumbuh. Ya, kalau dangder mah bisa tanam lagi kan, terbarukan. Tapi kalau fosil nggak bisa, seperti minyak itu nggak bisa numbuh lagi seperti air. Sebab kalau air kan ada hujan. Itu menurut manusia. Kan gitu kan? Itu menurut manusia, tapi menurut Allah beda lagi. Sebab Allah menyatakan besi itu dari langit. Wa anzalnal hadid. Bukan dari bumi. Ya bisa saja Allah hujani lagi. Bisa numbuh lagi. Itu keinginan yang terbayang dalam ilmu pengetahuan manusia itu seperti itu penelitian. Nggak mungkin bisa tumbuh lagi. Makanya Arab Saudi mengubah dirinya menjadi negara wisata.
Berubah total itu. Hal-hal yang menyenangkan wisatawan, wah itu disuguhkan. Sehingga non-muslim hanya di Haromen saja dia tidak boleh. Tapi di luar itu boleh. Anda kalau mau lihat orang Arab tidak pakai jilbab, di Jeddah sudah banyak. Apalagi di Riyadh. Jadi hukum Islam itu hanya berlaku di Haromen. Dikecilkan. Ya kan? Nah orang-orang sini yang mengkaji Islam, menginginkan semuanya gitu. Lah yang di sananya aja begitu. Nah kita kembali sini. Waqad bayyana sababa ibadat iyaha wa kaifa kanat takhadha minhum ijla fima madha bima aghna an idadati wa qalu alam yarau annahum la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Allah menegur kaumnya Bani Israel, kaumnya Nabi Musa atas penyembahan patung anak sapi ini, bahwa apakah mereka tidak sadar annahu, bahwa patung itu la yukallimuhu, tidak bisa bicara. Ya, mending robot ya. Sekarang manusia kan canggih. Mending robot. Robot kalau ditanya bisa jawab. Seperti sekarang teknologi apa itu? AI ya. AI. Bisa ngomong sekarang. Jadi HP-HP tertentu yang 5G itu sudah dengan kita ngomong, saya mau ke BSD, mana yang kita tuju? Warung apa? Nah, dia langsung nunjuk. Sekarang itu. Ya, telepon pintar itu sudah semakin pintar. Sudah semakin pintar. Bahkan kalau nama kita terdaftar, sebut nama kita siapa? Kita sebut nama, dia bisa menjelaskan. Oh, dia tinggal di sini, tinggal di sini. Bayang itu. Lebih pintar daripada yang dibuat oleh orang dulu. Tapi itu pun tidak dituhankan, melainkan manusia menuhankan akalnya. Ya, menganggap kepinteran itu bisa menyelesaikan semua masalah. Ya, tapi ternyata tidak. Alam yaral ladzina akafu alal ijri alladzi takhadhu min hulim ya'budunahu anal ijla la yukallimuhum. Tidakkah sadar orang yang menyembah atau menuhankan pedet, bahwa pedet itu tidak bisa menumbuhkan suara, tidak bisa menimbulkan suara. Jadi lebih konkret robot malah. Ya, robot itu di tempat tertentu sudah bisa menjadi pelayan tuh. Bawain makanan, minuman, bisa dia. Walaupun masih terbatas ya. La yahdihim sabila, tidak bisa memberi petunjuk. Yaqulu la yursyidum ila tariq, artinya tidak bisa menunjukkan jalan yang benar. Walaysa dzalika min sifati rabbihim alladzi lahul ibadah haqqan. Itu bukan sifat Tuhan yang begitu itu, karena dia tidak bisa memberi petunjuk. Jadi Allah itu, Tuhan itu harus ngopeni, bukan diopeni. Kalau kita menuhankan benda, kan kita yang ngopeni. Si patung itu kalau punya baju, yang ngegantiin bajunya kita. Patung-patung yang ada di wihara, kan ada bajunya itu. Kadang merah, kadang biru, ganti gonta-ganti. Katanya topekong. Kalau sini orang sini petekong. Orang sini terbalik ngomong. Padahal toa pekong. Toa itu orang tua. Ya, itu di bajunya saja kita yang ganti. Jadi, berapa hari diganti. Merah, kuning. Bal sifatu ana yukallim anbiya wa rasulahu. Sifat Tuhan itu adalah kalamullah. Wa yanhahum an sabil mahalik waradi. Pasti dia punya konsep baik dan buruk. Ya, Tuhan itu punya konsep baik dan buruk. Kalau itu kan yang memberi konsep kan kita. Yang mengatur kita. Nah, ini tidak layak menjadi Tuhan.
Ittakhadhuhu, mereka menjadikan patung anak sapi, wa kanu, dan mereka zalimin, orang-orang yang zalim. Wa qala nasafi min hulim innama nusiyat ilai ma anha kanat awari fi aidihim li anna idafata takunu li adna mulabasat wa fi dalil ala anna man halafa ala yadkhula dara fulan fadakhala daran ista'araha yahnuthu. Allah menyampaikan min huliyihim, dari perhiasan mereka. Jadi perhiasan yang dijadikan bahan patung itu sebenarnya perhiasan titipan. Ya, perhiasan titipan dari rejim Fir'aun. Sebab mereka rata-rata dijadikan budak, ditandai dengan gelang. Karena mereka sudah bebas, gelang ini dilepas, dilebur, jadikan patung. Nah, kenapa disebut dengan huliyihim? Ini menjadi bahan dari fatwa. Kalau seseorang bersumpah, saya tidak akan masuk rumah. Contohnya ya, saya tidak akan masuk rumah. Saya bersumpah tidak akan masuk rumah. Lalu dia nyewa. Bukan rumah dia. Lalu dia masuk ke rumah itu. Apakah ini melanggar apa enggak? Dianggapnya melanggar. Ini berdasarkan ayat tadi. Min huliyihim, dari perhiasan mereka. Padahal perhiasan mereka itu bukan punya dia, titipan. Jadi ini bisa dijadikan dasar hukum. Kalau seseorang bersumpah tidak akan masuk, saya bersumpah tidak akan pakai mobil, tidak bawa mobil, ya, tidak berkendaraan mobil, kemudian dia nyewa, dia masuk ke situ, dia pakai, itu berarti melanggar. Walaupun bukan mobilnya. Nah, ini ditandai dengan ini. Min huliyihim. Nah, jadi ayat itu walaupun sepotong bisa menjadi dasar hukum. Wa qala Qasimi qala Jusmi tadullu ayat ala sihatil hijat fid din. Kata Qasimi, ayat ini menjadi dalil kita boleh berdebat dalam urusan agama. Wa annahu ta'ala dallahuma fi butlan ittikhadil ijri ilahan. Dan Allah menegaskan batalnya hujah, ya, batalnya dalil mereka menjadikan patung sebagai Tuhan. Alasan Allah adalah karena patung itu tidak bisa diajak suara, tidak bisa diajak bicara, tidak bisa menjadi sumber bicara. Jadi tidak layak. Wala tanafudzu fil kalam, tidak pula bisa bicara dan tidak pula bisa hilah, bergerak. Ya, jadi si benda itu bahkan bergerak dari tempatnya saja nggak bisa. Bagaimana mungkin bisa ngurusi orang? Ya, sesuatu yang tidak bisa mengurus dirinya, mana mungkin bisa mengurus orang lain, pihak lain, kan gitu. Secara akal. Wa tadullu ala anna izalata syabah fid din wajib, dan menunjukkan meninggalkan kesamaan dalam agama itu menjadi wajib. Dalam Islam kan ada hal-hal yang meniru yang bertentangan dengan Islam, itu tidak boleh. Contohnya orang sholat, ini sekarang ada gerakan baru, orang sholat tapi kepalanya pakai pakai topi Natal tuh. Ada lagi tuh gerakan baru, apa nggak tahu. Jadi pecinya apa itu namanya? Yang biasa deket Natalan tuh. Iya, pakai begitu. Jadi dia sholat pakai begitu. Ini ada-ada aja, ini mungkin sensasi kali ya, supaya masuk supaya viral gitu kan. Jadi kan namanya terkenal. Karena di Indonesia ini kan kalau salah cukup minta maaf gitu kan. Seperti ini, Mama Gufran. Kan suaranya udah nggak ada kan, tapi sempat terkenal ya. Yang katanya bisa ngobrol dengan semut. Bisa. Kan sudah nggak ada kan sekarang?
Jadi kayaknya itu kadang-kadang memang jahat ya, media sosial itu. Untuk terkenal itu dia membuat sesuatu sensasi, antara lain bercerai dengan istrinya. Sampai begitu. Jadi dia bercerai, nanti kan terkenal tuh, dijadikan bahan pembicaraan, naik ya ratingnya, dipanggil, diwawancara, dapat duit. Sampai segitu jahatnya. Nah kita mah jadi penonton, kenapa ya itu, jadi penasaran itu, udah yang nggak masuk akal tuh buang-buangin aja. Jadi sensasi. Waqala Sangkiti yubayyinu fi hadhil ayati karimah saya sukhafatu quli abadal ajal wa bakhahum ala annahum ya'budun ma la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Kata Imam Sangkiti, ini kehebatan Imam Sangkiti ya, adalah mengungkap yang tidak biasa diungkap oleh ahli tafsir. Ayat ini menunjukkan Allah membodohkan. Ya, Allah menganggap dungu pemikiran pengikut Nabi Musa. Mereka udah diselamatkan dari Fir'aun, ya kan? Tapi kok malah menyembah patung gitu. Nggak terima kasih pada Allah. Ya kan? Ya mungkin nggak beda dengan kita lah. Kita memang dianjurkan untuk mengingat nikmat, termasuk nikmat yang besar dan nikmat merdeka. Yang sebentar lagi negara kita akan berulang tahun. Nggak apa-apa, mengingat itu nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan diisi dengan yang konyol-konyol gitu. Jangan diisi dengan kemaksiatan. Yang positif apa gitu. Kira-kira kalau pejuang-pejuang ini dibangunkan, dia gembira itu. Melihat generasi muda, waduh iya. Ini perjuangan saya, bangsa Indonesia menjadi maju. Kira-kira begitu tuh. Apa gitu. Ya mungkin dari sisi pendidikan, apa gitu. Pertandingan. Jangan yang konyol, yang menyebabkan malah berbahaya, adegan-adegan berbahaya. Hafal aja ya. Nah itulah tafsir ayat ini. Kita lanjutkan dengan, nah ini satu lagi. Walamma suqita fi aidihim wa ra'au annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Mana asalnya nih? Dan ketika dijatuhkan pada tangan-tangan mereka, ya, dan mereka menyadari annahum, mereka melihat bahwa sesungguhnya mereka qad dhallu, telah sesat. Mereka melihat mereka, ya, jadi mereka melihat diri mereka sendiri sesat. Berarti kan sadar. Mereka berkata, la ilam yarhamna, jika tidak merahmati kami, Rabbuna, Tuhan kami, wa yaghfir lana, dan mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh-sungguh kami orang-orang yang rugi. Nah, yang dimaksud kata-kata suqita aidihim ini kiasan, mana asalnya dijatuhkan di tangan-tangan mereka. Padahal maksudnya nyesel. Kenapa tuh? Karena kebiasaan orang Arab, kalau mereka bertanding, lalu merasa dirinya kalah, maka mereka akan menjatuhkan diri. Nyerah gitu. Ya, ini satu bentuk penyerahan, bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Jadi maknanya begitu. Kebiasaan orang Arab kalau bertanding, fight gitu ya, lalu dia merasa kalah, maka dia menjatuhkan diri. Maka ini maksudnya. Jadi ini mengangkat kebiasaan orang Arab. Padahal maksudnya menyesal. Nah kita kan nggak mudeng ini. Maka ketika dijatuhkan pada tangan-tangan mereka, seperti orang tanding memanah. Kalau mereka sadar salah, maka
panahnya itu dilemparkan, dijatuhkan, nyerah. Saya kalah. Nah, itulah yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Musa, merasa dirinya salah. Maka di sini tafsir dari Ibnu Jarir adalah walamma nadima alladzina abadul ijla alladzi wasafa jalla sana'u sifatahu idza rujui Musa ilaihim wastaslamu li Musa wa hukmahu fihim kadzalika taqul Arab likulli nadim. Begitulah orang Arab mengatakan setiap orang yang nyesel dengan mengatakan jatuh tangannya. Ya, jatuh tangan itu berarti nyesel. Fataminhu, gagal atau salafa, ajizun ansyai, mereka tidak mampu memenanginya, maka diistilahkan dengan jatuh tangannya. Ya, akhirnya mereka menyesal dan siap dihukum. Nah, itu. Siap dihukum oleh Nabi Musa. Nah, ini memang Nabi Musa punya kekuatan ya. Jadi rupanya kakaknya ini lemah. Maka kelemahan kakaknya inilah dimanfaatkan. Jadi pemimpin itu harus kuat memang. Sehingga mau melanggar takut. Tapi kalau pemimpinnya lemah, ini dimanfaatkan. Ada celah. Nah, ini Nabi Musa ini. Ya, saat beliau tidak ada digantikan Harun, Harun itu cenderung lemah. Kurang tegas seperti Nabi Musa. Mereka nggak takut jadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan fatwa-fatwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang jual beli. Ada kasus begini, saudara. Qama ahadul ikhwa bisyirai sayaratan bitaksid. Wa qala lahul bai' khudhi sayarah wa akhrij biha minal mahal. Wa hadza wal istislamu syar'i wa nahnu naqumu bi bay'iha laka idza jaa man yatlubuha fa arjul ifadah fi hadza su'al ma'jurin. Ada salah seorang ikhwan butuh mobil. Ya, dia butuh mobil. Maka dia kepengin mobil itu dibeli secara angsuran. Lalu dia datang kepada orang yang punya duit. Kan? Kata orang yang punya duit, sana datang ke dealer, pilih apa yang kamu mau. Nanti urusan bayarnya dan angsurnya ke saya. Jadi kan dia milih tuh, model apa. Nah, ketika dia mau transaksi, urusannya bukan sama dealer itu, tapi sama yang punya uang. Paham belum? Itu yang umum terjadi pada Indonesia. Jadi saya butuh motor. Saya datangnya ke bank, bukan ke dealer, bukan. Karena kalau ke dealer kan harus ada uang. Ya kan? Saya datang pinjem. Ya sudah, sana pilih model apa. Nanti segala sesuatunya kami urus. Nah, ini pertanyaannya, boleh nggak seperti ini? Menurut Syekh Utsaimin ini salah satu bentuk riba. Sementara itu kita. Ya kan? Tapi kalau sekarang kita langsung ke dealer kan. Sebab bank itu tidak jualan sebenarnya. Bank itu tidak jualan, tapi dia penyedia uang. Dia kan menabung. Ya, menabung uang nasabah. Nah, dia salah satu mencari untung itu dengan seperti kita begini loh. Saya punya uang. Pak Mul membutuhkan sesuatu. Wah, saya butuh kulkas, saya butuh Saya tiba-tiba bisa mengadakan itu. Modelnya apa? Modelnya ini. Lalu saya untungkan. Harga 100 saya naikin 110. Ini menurut di sini nggak boleh. Sebab kita tadinya nggak jualan. Susah ya? Jadi kayaknya hidup kita ini penuh dengan riba. Jadi kalau kita mau beli ya sama yang punya barang, bukan sama yang punya uang. Artinya kalau tidak ada keinginan dari pembeli, saya tidak jualan. Gitu kan? Bener nggak? Kan kebanyakan orang mau begitu.
Butuh apa? Butuh apa? Nanti saya yang penuhi. Itu udah jelas, kita nggak perlu jualan, tinggal ngambil dari orang lain. Harga 100, saya jual 110, tapi kredit langsung. Nah, yang begitu itu menurut Syekh Utsaimin tidak boleh. Karena Anda, kalau orang itu nggak butuh, Anda nggak jualan. Ya susah kalau seperti marketplace, itu kan nggak punya barang. Marketplace yang Tokopedia, Shopee, apa dikira punya barang? Nggak punya dia. Dia hanya regulasi ini aja. Antara pembeli dan penjual, tuh. Dikirim gambar-gambarnya. Apakah barangnya sudah ada? Belum tentu ada. Makanya tidak heran ketika kita pesen ini yang nyampe itu. Tuh, akhirnya kita sibuk dibuat sibuk dengan pengembalian, tekor kita jadinya. Karena ongkos kembali kan nggak dianu lagi, belum tentu di cover. Tapi itu sudah umum di Indonesia begitu. Dan justru itu dinikmati oleh kita ya, dengan beli lewat online lebih murah karena memangkas ini kan, dia nggak perlu sewa toko kan, terus home industry, kita bikin kerupuk, bikin apa itu nggak perlu sewa lagi. Tapi kalau kita industri boleh karena kita jualan. Contohnya saya bikin kacang tanah dibungkusin, karena saya jualan boleh itu. Tapi kalau saya nggak jualan, cuma saya pasang gambar Pak Hamdan jualan, saya pasang. Nanti begitu beli, saya ke sono, itu katanya nggak boleh. Ini yang menurut saya susah nih, yang begini ini susah. Sebab kalau begitu kan praktis, kita nggak perlu nyewa tempat. Saya kan pernah juga menjadi pedagang. Untuk menghadirkan sabun mandi saja, sabun mandi yang untungnya nggak seberapa, ya, itu mereknya banyak, variannya banyak. Terus kalau disimpannya sudah telat, dimakan tikus, boro-boro laku. Iya, tekor. Jenis warnanya banyak, itu rasa mawar, wangi ini, walah banyak gimana. Jadi sebenarnya orang jualan itu penderitaan. Nah, kalau Anda lihat sekarang yang belakangnya ada mart-mart, itu penelitian. Itu berdasarkan ilmu tuh. Jadi dia neliti yang laku apa, dia stok yang laku. Kan ada anunya tuh, levelnya, ratingnya. Oh, ini paling laku, stok banyak. Nah, itu dia pakai ilmu. Kalau warung kita nggak pakai ilmu. Kan itu kadang stok kebanyakan, nggak laku-laku. Udah tekor. Nah, itulah. Hadirin hafidhani hafidhakumullah, kajian pagi ini. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan kita. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah berkenan tetap melindungi kita dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak henti-hentinya kita berdoa, semoga nasib anak kita dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.